Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi menjelang siang. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu,
Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman-Nya dan kita nikmati ibadah kita ini dengan penuh sukacita. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Pendeta Moiliana. Silakan berdiri Ibu, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih bisa melayani tempat ini. Sebelum kita ibadah, mari kita beri salam kanan kiri kita atau salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Salam berkat, haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita, memberkati kita semua. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kita masuk di dalam minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2025 ini. Dan puji Tuhan, kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Belajar dari kisah Ayub, Bapak Ibu. Seminggu ini keluarga kami dalam pembacaan Alkitab masuk dalam pembacaan kitab Ayub ya. Sungguh saya kagum akan Ayub. Dia tetap menaruh kepercayaannya, ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan di dalam menghadapi badai kehidupannya. Sekalipun semua orang di sekelilingnya meninggalkan dia, bahkan istrinya juga menyalahkan dia, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari melalui puji-pujian pada pagi siang hari ini, kita mantapkan hati kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain
dia merasa dunia itu runtuh buat dia. Karena dia tidak punya pegangan hidup, tidak ada sumber pendapatan lagi di dalam keluarganya. Waktu dia cerita ke saya, puji Tuhannya, saya pernah mengalami walaupun itu bukan suami, tapi waktu papi saya meninggal. Tuhan taruh perkataan itu di mulut saya menjadi kekuatan buat teman saya ini. Bahwa satu hal yang patut untuk engkau pegang, yaitu Tuhan sebagai Bapa. Bapa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Bapa yang sanggup memulihkan kehidupanmu. Menjadi segala sesuatu yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi dia. Tidak mustahil bagi kita yang percaya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita alami saat ini, mari tujukan matamu kepada dia. Mantapkan hatimu hanya kepada dia. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, bahwa kita bisa, kita sanggup. Karena kita memiliki Allah, memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tujukan mata kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya di dalam-Mu, Yes, Yesus. erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat engkau tidak mengerti, mengerti. di saat orang lain meninggalkan engkau, bahkan saudaramu, orang-orang terdekatmu meninggalkan engkau, Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan sama-sama, anugerah-Mu Tuhan yang jadi perisaiku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi. Dia mengelilingi kita, Dia memagari hidup kita. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisai. Anugerah-Mu Tuhan jadi perisaiku Tuhan. Memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan anugerah-Mu. Katakan dengan imanmu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi.
terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Kami mengaminkan Tuhan bahwa Engkau Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Di segala musim kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang mengelilingi kami, Engkau yang melindungi kami, memagari kami dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan siang hari ini. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa mujizat pemulihan dari Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau terbesar, terbesar dan mulia, di atas semua memuji-Mu. Haleluya. Hanya Yesus yang terbesar. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, di atas semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Dia yang sanggup membuat mujizat. Katakan kanan kiri, katakan, hidupku penuh mujizat. Hidupmu penuh dengan mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu, katakan hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Percaya hidupmu penuh dengan mujizat. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Tuhan, Engkau luar biasa. Heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi, amin Tuhan, keajaiban dalam nama-Mu. Kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Lakukanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lihat kanan kirimu, depan belakang, katakan hidupku penuh mujizat. Lagi ya, kita ulang terus. Katakan kanan kirimu, hidupmu penuh mujizat. Ya, sekali lagi dengan iman, katakan hidupku penuh mujizat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Masih percaya hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan? Lambaikan Amin. tanganmu, amin. Amin. Puji Tuhan. Percaya semua Bu Moy, nanti firmannya gampang. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, seringkali kita hanya fokus dengan mujizat-mujizatnya saja. Tapi jangan pernah lupa kepada Sang Pembuat mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Dia sumber mujizat. Dia yang harus kita cari, Dia yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, Pembuat mujizat sejati.
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ketika Tuhan Yesus berkata, tenanglah, badai itu tenang, angin ribut itu berhenti. Bapak Ibu, undanglah Dia masuk di dalam kehidupanmu, maka Dia yang akan menghentikan segala badai kehidupanmu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali, sembah Dia. Katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau mampu melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Yang mustahil pun terjadi, Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. angkat tanganmu, katakan, ya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami Tuhan. bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat katakan, Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. dengan lebih sungguh-sungguh, katakan, yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, Karena kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, pada yang mau yang silakan. mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Ini yang kami percayai. Yesus Tuhan kami, sumber mujizat, yang akan terus menyatakan mujizatnya bagi setiap kami orang yang percaya kepadanya. Berfirmanlah siang hari ini
kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silahkan duduk. Terima kasih banyak untuk semua, baik pelayan musik, penari, choir, WL, singer, bahkan Bapak Ibu Saudara yang menjadi bagian dalam ibadah pada siang hari ini. Bapak Pendeta Minggus, Bapak Gembala, saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan melayani dalam ibadah raya Kebaktian Umum 1 dan 2 dari Gereja Isa Al-Masih Kudus. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Majelis gereja, Bapak Ibu, majelis gereja, bahkan teman-teman, rekan-rekan, tim pelayanan yang ada, hamba-hamba Tuhan dan seluruh pengerja, terima kasih untuk kesempatan melayani Tuhan dan pekerjaannya di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saudara, sebentar siang sesudah semua tugas tanggung jawab saya selesai, saya dan 2 putri kami boleh berdiri. Ini bagian dari anak raja, dari 38 anak raja, ya. Ica dari Pulau Nias yang sekarang menjadi staf juga, sudah menjadi staf dalam pelayanan yang ada di Yayasan Sayang Keluarga Indonesia dan di gereja. Dan ada Sela dari NTT, ya, karena anak raja itu Indonesia mini, ya, dari Singkil Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote ada. Ini putri kelahiran Rote, ya. Jadi benar-benar Indonesia mini di tengah kami. Oke, sebentar sesudah ini kami akan kembali ke Salatiga dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan lebih lanjut. Saudara, menarik sekali ketika saya menerima undangan dari Bapak Gembala Anda dengan visi gereja ini menjadi gereja yang bersahabat, penuh hikmat, penuh kuasa Allah, serta hidup yang berbuah. Dari visi ini saya bisa mengerti ke depannya gereja GIA Kudus akan menjadi seperti apa. Salah satu yang diperlengkapi dalam ibadah hari ini, kita akan di-refresh kembali menjadi gereja yang penuh kuasa Allah. Dan tidak bisa dipungkiri, berbicara mengenai kuasa Allah adalah mujizat-mujizat dari sang sumber mujizat itu sendiri, yakni Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa itu mujizat? Beberapa di antara kita mungkin dengar kata ini dari bahasa Arab, mujizat. Tapi secara jelas perlu kita mengerti, mujizat dalam Alkitab adalah peristiwa yang luar biasa dan di luar daripada kebiasaan pada umumnya. Di gambar yang sudah disiapkan, bagaimana Musa dan 3 juta orang Israel yang keluar dari perbudakan Goshen di Mesir menyeberangi Laut Merah. Tidak ada perahu, tidak ada alat transportasi yang bisa membawa mereka menyeberangi Laut Tebrau. Makanya berbicara mengenai mujizat, berbicara tentang bukan kemampuan manusia. Katakan bersama dengan saya, bukan kemampuanku. Bukan kemampuanmu. Kasih tunjuk orang di kanan kiri Anda. Dan terakhir katakan bersama saya, mujizat itu bukan kemampuan manusia. Katakan amin terlebih dahulu. Walaupun Tuhan juga akan memakai, karena apa yang di Alkitab katakan, nabi-nabi, rasul-rasul,
hamba-hambanya yang dipilih. Orang-orang percaya untuk juga menyatakan mujizat. Tapi sumber mujizat adalah pribadi Allah sendiri. Saudara, dari sejak Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak yang kita bisa pelajari. Mujizat dari Allah itu terjadi. Pertanyaannya, kita di era globalisasi sekarang ini, di era teknologi modern, apa maksud dan tujuan mujizat Tuhan dinyatakan? Oke, apa maksud? Ya, sebelum nanti kita akan tahu apa saja ya yang Tuhan bisa kerjakan mujizat di era sekarang ini. Ya, tapi mujizat, tujuan Allah menyatakan mujizat, Tuhan Yesus memberikan mujizatnya selalu untuk berbicara tentang kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-31. Demikian firman Allah. Tetapi semua yang tercantum di sini, semua yang ditulis di Alkitab Anda, di buku Alkitab Anda, di handphone Anda waktu Anda download Alkitab. Apapun yang ditulis, yang tercantum tentang mujizat-mujizat yang dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bukan hanya hidup nanti sesudah kematian. Tapi mujizat yang dinyatakan kepada kita orang percaya. Yohanes 20 ayat 31 menyatakan supaya kita yang masih hidup akan memperoleh hidup. Karena firman itu hidup dalam diri kita. Gak hanya sekali lagi pada waktu nanti di kekekalan. Tapi selama kita di dunia ini kita juga menjadi orang Kristen yang hidup. Apa maksudnya ini? Yang alami. Yang tidak berkata-katanya ada mujizat. Oh, saya dengar orang itu ngalami mujizat. Tapi setiap kita yang percaya kepada firman Allah dan Yesus Kristus Sang Mesias ngalami sendiri hidup dalam mujizat. Katakan amin. Masih percaya? Yang membelah laut. Yang di atas tolong nyanyi. Anda percaya? Masih ada mujizat? Khotbah saya sudah ditulis di Warta Jemaat. Baik secara buku yang difotokopi, lembaran yang difotokopi, maupun juga bisa diikuti secara online. Saya berdoa untuk siang hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan taruh kuat di hati saya. Di samping sekilas kita akan cari tahu. Mujizat-mujizat apa toh yang Tuhan kita Yesus Kristus sudah lakukan. Karena Alkitab bukan hanya berbicara kejadian-kejadian masa lalu. Yesus berkata, apa yang aku perbuat sampai kesudahan zaman, firman itu akan tetap tergenapi. Mujizat apa? Sakit penyakit. Dicatat banyak dalam Injil. Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta di Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Gak ada hubungannya dengan keyahudian karena dia bukan orang Yahudi. Tapi hanya percaya seperti dia biasa sebagai seorang pemimpin berkata, aku selalu berkata kepada anak buahku lakukan ini. Dan dia lakukan apa yang aku instruksikan. Dan terjadi seperti yang ia kerjakan. Yesus ngomong saja, engkau gak harus datang ke rumahku. Engkau gak harus tumpang tangan langsung. Engkau ngomong saja, aku percaya instruksimu itu, aku percaya akan mendatangkan mujizat. Saudaraku yang kekasih jemaat GIA Kudus. Firman, it's firman. Logos yang menjadi rema. Firman Alkitab yang diwahyukan oleh Tuhan kepada penulis-penulisnya. Waktu Anda dan saya membaca, waktu kita mendengar seperti siang ini kita dengar firman Tuhan. Dan kebenaran firman yang kita baca ini, Roh Kudus hidupkan, berbicara kepada kita jadi rema. Itu yang terjadi dengan perwira ini. Kenapa seringkali kita tidak mengalami mujizat? Kita hanya jadi orang Kristen yang pokoknya dengar ada mujizat. Orang tuh ngalami mujizat. Kok aku gak ngalami apa-apa? Kok aku gak pernah ngalami apa-apa? Makanya penting untuk mendengar firman. Hidup kita gak ditentukan dari apa kata orang. Saya mau cerita. Tadi pagi saya sudah singgung. Salah satu anak raja yang hari-hari ini sedang magang. Dia ada di Fakultas Viskom UKSW dan masuk tahun terakhir. Kisah hidupnya gak mudah. Saya berani cerita dan di depan dia pun dia bilang, Mami, aku mau kalau Mami khotbah ditaruh Tuhan untuk cerita. Mami cerita saja, aku sudah berkemenangan. Tuhan sudah pulihkan. Mujizat dalam hidupnya adalah pemulihan. Anak ini lahir sebenarnya dari hasil perkosaan. Ibu yang melahirkannya gadis. Yang karena situasi tertentu didesak dan terjadilah hamil. Dan sampai sekarang beliau tidak menikah. Karena beliau merasa satu kali ketemu dengan saya ngobrol. Dan beliau berkata, sepertinya dengan kejadian itu saya mau belajar untuk melayani Tuhan lewat tubuh saya. Lewat apa yang saya miliki. Beliau sekarang ambil bagian di salah satu gereja Tuhan di Jakarta. Putranya, laki-laki yang lahir, tidak pernah disentuh. Opa oma, orang tuanya dari si ibu ini yang mengasuh bayi ini. Dan bersamaan dengan proses waktu, jadilah Benaya. Yang pertama kali SMA, keluarganya serahkan kepada kami. Dari pertama dia datang ke rumah Pak Joko dan saya lihat, kami sudah langsung ngerti. Ini anak hidupnya dikungkung dengan selalu apa yang disebut apa kata orang tentang dirinya. Minder, merasa tidak layak, gak berani bermimpi. Waktu saya tanya, apa tujuan hidupmu? Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu sudah mendekati usia waktu itu 16 tahun. Kamu sudah mendekati 17 tahun, Nak.
Apa cita-citamu? Enggak tahu. Saya harus ngomong ke banyak anak muda di tempat ini dalam ibadah siang ini. Takut akan Tuhan perlu tertanam dalam kehidupan kita setiap pribadi. Jangan merusak generasi di bawah kita dengan kita hidup tidak takut akan Tuhan. Karena generasi di bawah akan terima akibatnya. Sampai satu hari, pribadi sebagai orang tua wali untuk anak-anak kami semuanya, face to face, ada waktu pergi bareng-bareng, sengaja kami ngobrol dari hati ke hati. Sampai dia ngalami betul-betul, aku butuh mujizat. Mujizat melepaskan pengampunan kepada orang tuanya. Tidak mudah. Luka, kecewa, merasa terbuang. Hanya kesenangan sesaat, jadinya aku seperti ini. Dan selalu cenderung, karena Amsal berkata, apa yang terekspresi keluar, semuanya dimulai dari sumbernya hati. Kalau hatinya dipenuhi kebencian, hatinya dipenuhi kepahitan, hatinya dipenuhi selalu cenderung menyalahkan orang lain. Coba kalau nggak ada dia kayak begitu, nggak mungkin kayak begini aku. Coba kalau nggak lakukan itu, mereka nggak lakukan itu, nggak mungkin akan jadinya seperti ini. Saya bilang sama anak saya ini, Ben, kalau kamu dan mami disuruh memilih mau lahir di tengah keluarga seperti apa, aku yakin kamu nggak akan milih lahir di tengah situasi seperti yang kamu alami. Saya yakin semua orang di sini juga sama seperti saya. Mungkin ada anak-anak saya yang lain bilang, kalau boleh milih Mi, lahir dari kandungannya siapa? Aku pengen lahir jadi adiknya, siapa itu namanya? Anaknya Pak Jokowi yang Kaisang. Anaknya Pak Jokowi, Bu Iriana. Lahir dari mama Bu Iriana. Kalau boleh milih. Ayo dulu ngomong ke kanan kirinya. Kita enggak bisa milih dari mana orang tua kita. Yuk ngomong ke kanan kirinya. Oke? Betul ya? Kita enggak bisa milih. Tapi percayalah satu. Tuhan sang sumber mujizat. Dia mengenal Anda dan saya sejak dari dalam rahim ibu kita. Bahkan sebelum kita terbentuk. Sampai dia punya kesadaran. Dan satu hari di pelukan papinya, suami saya nangis. Dan hari itu mujizat pertama yang dia alami. Bisa melepaskan pengampunan untuk orang tuanya. Dan luar biasa. Percaya satu, setiap mujizat yang terjadi dalam bentuk apapun, kalau itu berasal dari Allah dan sesuai firman-Nya, akan mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Dan semua yang mengalami itu bisa menerima buah dari bagaimana mujizat itu dinyatakan. Singkat Bapak Ibu Saudara, lewat satu agenda Tuhan, mamahnya diizinkan, ibu yang melahirkan diizinkan opnam di rumah sakit di Jakarta. Gak ada yang bisa nunggoni. Lalu kami dihubungi dan saya ingat waktu itu dia lulus SMA, siap untuk kuliah, masih ada jeda 2 bulanan. Saya bilang, Ben, ini kesempatan bagi kamu. Mami, papi gak akan paksa, pilihan ada pada kamu. Tapi aku percaya kalau Tuhan sudah menyatakan mujizat, maka akan ada berikutnya yang jauh lebih indah dalam hidup kita.
Dan dia memutuskan untuk ke Jakarta. Awal pulang dari sana dia ngomong, awalnya aku kikuk mami. Di dalam kamar di rumah sakit. Karena 20 tahun ibu yang melahirkannya tidak dipanggil ibu. Tapi kakek neneknya ngajari, panggilan dia mbak, itu mbak Yumu. Makanya yang terkonsep iki mbak Yuku, iki ciciku, iki ceceku. Sampai kemudian dia mengerti, iya ya, gak mungkin kalau itu kakak kandung, kalau melahirkan aku. Apapun aku harus terima, dia adalah ibuku, mamaku. Dan luar biasanya beberapa hari di rumah sakit, sang pembuat mujizat Yesus Kristus mengadakan mujizat pemulihan antara hubungan dari mereka berdua. Tapi bonusnya enggak hanya itu. Kenapa Bapak Ibu? Tiba-tiba mamahnya mulai ngomong. Pria yang membuat kamu lahir, yang menanam benih di rahimku. Orangnya ini 20 tahun digenggam, 20 tahun dirahasiakan. Kalau Tuhan berkata, teduh. Kalau Tuhan berkata, ini waktunya, ini kairosku. Pemulihan terjadi, mujizat dinyatakan. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menahannya. Tiba-tiba hari itu mamanya ngomong, ini loh pria ini. Dia katanya tinggal di sini, namanya ini lengkap. Si anak kami penasaran, boleh enggak aku Tuhan lihat ketemu. Beberapa bulan saya ingat, itu terjadi 3 tahun, Desember 3 tahun yang lalu. Sukacita yang luar biasa. Saya pun di Salatiga dengan Pak Joko, bisanya bersyukur, Tuhan itu baik banget. Hari itu dia kirim foto, pria di depannya ditemukan dengan cara yang ajaib bersama istri dan anak-anaknya. Duduk makan dengan dia, dan untuk pertama kalinya lihat langsung sosok ayah, sosok papa dalam hidupnya. Beberapa bulan yang lalu kami ada tugas pelayanan di Jakarta. Kebetulan Pak Joko dan saya pergi, kami bawa mobil, Benaya setir. Lalu saya bilang, nah ini lagi di Jakarta, apa kamu gak pengen ketemu papahmu lagi? Kalau boleh mami, kalau boleh papi, saya tahu jadwalnya papi mami sibuk padat. Tapi kalau boleh, pengen. Dia bilang, go, pergi. Lalu kami atur, dikasih hikmat, ini bisa dikerjakan lebih cepat. Sampai akhirnya ada waktu Ben, ayo Ben. Dan kami temui papahnya. Bapak Ibu, kebahagiaan yang luar biasa. Ketika seorang ibu boleh WL kita maju ke depan, saya kasih contoh ini. Kami lihat dengan mata kepala sendiri. Orang nek pulih berbeda dengan orang yang belum pulih. Orang nek belum pulih meluk itu abot. Percaya satu, Anda hatinya cool, dingin, maka yang terekspresi juga sama, cool, dingin nanti. Dari sikap perbuatan kita. Tapi waktu kita dipenuhi dengan kehangatan kasih Allah. Senengnya saya dengan Pak Joko, putri kami Emily, seneng banget. Karena ini figur papa, ya, yang ada darah Ambonnya itu. Dengan Benaya anak kami, pelukan dari jauh begitu, papa. Sampai saya di mobil bilang, Tuhan terima kasih. Mujizat itu salah satunya pemulihan hubungan di antara kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Hari-hari ini, tadi saya minta kakaknya.
Saya nggak sempat untuk, dia di studio Trans TV, di magangnya. UKSW, Viskom percayakan dia di Trans TV. Dan rupanya diterima di Trans TV, Trans Studio. Dia kirim ke saya, Mami, ini anakmu. Lagi foto Ivan Gunawan di sebelahnya. Ayu Ting Ting. Oh, ngaku aja belum pernah ketemu Ayu Ting Ting sama Ivan Gunawan. Kayak lihat dari jauh sih pernah, kayak. Tapi foto bareng enggak ah. Dia bilang gini, Mi, tak kirimi foto. Aku ditugaskan di acara, maaf, brownies. Pagi-pagi Mi, ketemunya ini Mi, kesempatan Mi, anakmu bisa foto mbak artis. Ya. Tapi saya mau ngomong ini, tidak akan terjadi seperti hari ini. Hari-hari ini. Kalau tidak ngalami mujizat pemulihan dari Tuhan. Karena dampak daripada mujizat-mujizat. Salah satunya Tuhan buat. Promosi Tuhan akan terjadi bagi orang-orang yang menerima mujizat. Katakan amin. Mau dipromosikan? Saya mau tanya yang muda-muda, yang lagi usia produktif, yang lagi kerja masih punya kurun waktu 20-15 tahun ke depan meniti karir. Pertanyaan saya, siapa mau dipromosikan Tuhan? Tolong angkatan tangan. Angkat tangan. Bilang Tuhan, aku mau dipromosikan Tuhan. Oke. Saya turun tangan dulu. Papa mamah yang hadir siang ini. Yuk doa buat anak-anak kita. Seperti beliau Bapak Gembala juga berdoa. Anak-anakku, kalau saya doanya gitu. Anak keturunanku jauh lebih hebat daripada mami papinya. Diberkati lebih daripada kita orang tuanya pencapaian hari ini. Papa, mama, bapak, ibu. Oke. Kasih senyum sama Bu Moy toh ya. Kok kayak tegang banget gitu ya. Oke. Kasih senyum sama Bu Moy. Baik yang di atas maupun di bawah. Siapa yang pengen anak keturunannya nanti dibawa Tuhan. Pemulihan dan masuk kepada promosi Tuhan. Lambaikan tangannya. Wah, ciamik tenan, ini orang tua yang luar biasa. Oke. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Pak Minggu saya pernah di Philadelphia sekian belas tahun lalu. Diundang Gereja Tuhan Indonesia di sana. Suruh kasih seminar. Tapi yang datang bukan hanya orang Indonesia. Yang datang termasuk hamba-hamba Tuhan bule-bule. Terus singkat. Dari sesi yang ada break. Ada 3 bule datang mendekati saya. Where are you come from? Indonesia. Saya enggak pakai jas-jas gini. Nek keluar negeri aku paling seneng pakai batik. Indonesia. Lalu saya bilang Indonesia. Terus dia tanya, di mana kamu tinggal? Zaman itu hampir 18-19 tahun lalu. Belum ada Google Map. Saya ditanya, di mana kamu tinggal? Central Java, Jawa Tengah, Salatiga City. Rupanya 2 orang cermat.
Saya nggak ngerti. Oke. Sesi sore, sebelum mulai, dia temui saya. Where are you come from? Indonesia. Di mana kamu tinggal? Salatiga. Terus dia bilang, never. Gak ono Salatiga. Aku pulang golek peta ra ono Salatiga. Aku bingung. Terus ya, ngerti ya? Itu hampir 20 tahun yang lalu. Belum ada Google Map. Anda hari ini buka apa? Jati, metu Jati Kudus. Ya. Zaman itu belum ada. Dia tanya sekali lagi, saya tidak menemukan kotamu. Saya bilang itu dekat dengan Semarang. Ibu kotanya Sentral Jawa. Dia bilang gak ada, Salatiga gak ada. Sampai akhirnya saya ngomong, kowe teko ning Indonesia, tak jemput ning Jakarta, okay? Tak gawa ning kotaku, wong aku ki manggon ning kono. Gitu. Okay? Lalu dia bilang gini, kamu ini dari kota kecil, betul? Makanya sing tinggal di Kudus, yang berdomisili dari Kudus, gak pernah kebetulan. Anda dan saya dari kota kecil. Kudus ki yo cilik termasuk. Betul enggak? Walaupun lebih gede dari Salatiga. Tapi Anda tahu, kalau sang pembuat mujizat berkata, seperti Bethlehem kecil, kamu itu kecil. Tapi kalau aku mau angkat kamu, promosikan kamu, sesuatu yang besar akan terjadi dari kota kecil itu. Amin. Ayo tepuk tangan orang Kudus. Dan tepuk tangan orang Salatiga. Ya. Amin. Itu bagian dari promosi. Karena dia ngomong gini, saya dengarkan kamu punya cara kamu menyampaikan materi dan semuanya. Kamu orang pinter. Saya bilang thank you. Dia bilang, saya berpikir kamu orang Jakarta. No, Salatiga. Ya, masa ngaku-ngaku wong Salatiga terus ngaku wong Jakarta, kan enggak bener itu saudara. Salatiga. Lalu dia bilang, wow, itu kota kecil. Mungkin itu kota kecil, makanya enggak ada di peta. Yo, bu golek ini global enggak akan ketemu itu Salatiga. Ya, tapi sekali lagi, pemulihan, mujizat mendatangkan hal-hal besar yang akan kita terima. Katakan amin. Amin. Mari nyanyi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Bapak Gembala, saya minta maaf agak berpanjang sedikit khotbah saya. Saudara, jangan dengar apa kata orang. Aku nggak tahu, Roh Kudus taruh kuat untuk siang ini nyampe. Beberapa kita nggak ngalami mujizat karena hidup kita, mindset kita dikungkung oleh apa yang disebut kutukan. Lu tuh siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu orang dari mana? Lihat latar belakangmu, lihat masa lalumu. Dan kemudian kita dengar itu, karena itu terus menerus. Bisa jadi orang tua yang ngomong itu. Bisa jadi itu masyarakat, judgement masyarakat. Lalu kita terus berkata, iya ya, sapa aku. Ini pemain musik, aku enggak ngerti loh. Lihat tadi Ibu Gembala mimpin Ujiami. Iku dilatih terus aku ngomong, Salatiga siap nompo loh. Melayani Pak di Salatiga Pak, satu waktu tak undang Pak. Ya, semua ini. Termasuk Anda. Aku kan enggak kenal Anda, baru ketemu hari ini toh. Dengan semua Anda ini, mungkin selama ini cuma gitu toh. Tapi kan enggak kenal. Menurut Anda bisa enggak dari GIA Kudus,
keluar album-album pujian kepada Tuhan lewat Anda. Amin. Amin. Wah, iki kok disentakne bungoe. Ane Tuhan suruh aku ngomong kok. Aku duduk di situ ngrungokne Anda main musik. Saya ini bukan pemain musik, tapi aku ngerti musik. Anda itu punya potensi besar. Ayo tepuk tangan buat pemain musik yuk. Pak Minggus, tak doa nih ya Pak. Satu kali dari GIA Kudus muncul album lagu pujian yang baru. Sing pengen lambaikan tangannya, yang mau lambaikan tangannya. Anda punya potensi banyak loh. No, suaramu yo enak-enak. Ya toh, tadi saya ngomong sama Pak Minggus, ini inovasi. Sebelum pre-ibadah ada yang nyanyi. Dulu rano toh. Bener kan? Nah, sekarang ada. Tuhannya itu dunamos, bergerak terus. Nek kita anak-anaknya statis. Yura melu Tuhan. Makanya mesti bergerak menurut apa yang Tuhan mau. Tak doa nih ya. Kok kamu kayak wajahnya ragu-ragu apa aku gitu. Dari kota kecil Kudus, nek Tuhan mau, gak ada perkara yang sulit. Gak ada yang mustahil. Tolong ditampilkan. Ini supaya semua ini gambar yang terakhir. Saya nek mau hidup saya mendengarkan apa kata orang. Rumah anak raja gak jadi. Ya, foto-foto rumah anak raja. Sudah 4,5 lantai. Bukan ini. Foto-fotonya minta tolong. Ya. Oke. Slide yang berbeda ya, bukan ini ya. Oke. Ini keluarga anak raja. Ini tamu-tamu yang pakai hijau-hijau itu tamu-tamu dari Mojokerto, Jawa Timur pengen tahu anak raja. Tapi yang di luar pakai baju hijau itu anak-anak kami semua. Sekarang 38 anak. Di belakangnya, nek saya denger nih, penilaiannya orang gak akan terjadi seperti itu. Karena percaya satu orang seneng dengan kita mesti ngomong yang apik tentang kita. Tapi orang gak suka sama kita. Percaya satu kita apik pun diomong elek pasti. Ya? Makanya hidup Anda dan saya tidak ditentukan apa kata orang. Tapi apa kata firman Allah tentang kita anak-anaknya. Katakan amin. Waktu saya dapat, Tuhan rumah sudah penuh sesak. Rumah yang lama, rumah yang baru. Sampai kemudian ini piye Tuhan, anak-anaknya makin bertambah. 23 orang jadi kemudian 32 orang. Sekarang kalau kumpul semuanya seperti Natal kemarin 52 anak. Lalu Tuhan ngomong, bangun. Dia kasih hikmat, ditemukan kontraktor dan semuanya, arsitek dan semuanya luar biasa. Nangkep apa yang Tuhan taruh untuk disampaikan. Jalan dari peletakan batu pertama sampai kepada, mari lihat beberapa gambar yang lainnya. Sampai kepada hari ini, kami sudah 90%. Tinggal 10% selesai. Ini di atas ruang makan. Next, boleh lihat. Ya, ini gedungnya. Lantai 4,5 yang paling atas menara doa. Ini ruangan-ruangan yang ada. Satu lagi boleh ditampilkan. Ya, ini jembatan darurat sementara. Karena saya tahu kami butuh railing, butuh macam-macam untuk menyelesaikan semuanya ini. Saudaraku, kalau ditanya, Bu Moy, dari mana semua itu? Tadi saya sharing dengan Bapak Majelis waktu makan. Kami diakreditasi yayasan kami oleh dinas yang terkait sosial. Dan kami bersyukur bicara keuangan, administrasi, nilai kami A. Artinya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dari situ kami evaluasi lagi. Dan bersama mahasiswa-mahasiswa teologi saya, satu kali
mengadakan penelitian. Di Alkitab, di kitab-kitab agama yang lain, ibadah itu juga memelihara anak yatim piatu, memelihara janda-janda. Tapi dari hasil survei mahasiswa saya ditemukan satu. Saya harus ngomong ini. 0,0 sekian gereja mengambil bagian untuk pelayanan-pelayanan diakonia secara umum. Persentase memang ada sekitar 32%. Gereja-gereja memperhatikan para janda, fakir miskin, tapi lokal gereja sendiri. Makanya waktu disurvei berkaitan dengan pelayanan-pelayanan sosial yang lain. Jujur, miris. Karena gereja, banyak gereja yang gak peduli tentang pelayanan-pelayanan ini. Tapi yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara tidak perlu takut. Saya punya prinsip gini. Nek ini pekerjaannya Bapak yang nyuruh ngerjain ini. Saya hanya ngomong, Bapak yang repot engkau. Aku hanya hambamu, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Urusan lainnya engkau bertanggung jawab sesuai dengan firman. Dan kami banyak ngalami pertolongan dan mujizat. Kami banyak ngalami itu. Makanya kalau jadi seperti hari ini, sekali lagi saya hanya ngomong, saya tidak ada andil apapun, hanya menjadi hamba yang mengerjakan apa yang Bapak mau. Selebihnya Sang pembuat mujizat yang bekerja di antara orang-orang pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua orang percaya untuk menyempurnakan apa yang jadi rencananya. Mari berdiri bersama-sama, nyanyikan sebuah lagu. Sekali lagi, yang mau ngalami mujizat-mujizat, lambaikan tangan Anda. Mari sepakat bersama dengan saya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari semua yang berkata, Tuhan, aku mau ngalami mujizat. Aku tidak hanya mau mendengar hamba-Mu ngalami mujizat. Orang ini saudara saya ngalami mujizat. Aku Tuhan pengen ngalami mujizat-Mu. Mulai dari diriku, pemulihan hidupku. Apa yang aku selama ini dengar, yang membuat itu aku terkungkung dan tidak bisa ngalami banyak keajaiban. Aku mau ditolong oleh Tuhan. Aku mau dibebaskan. Aku mau ngalami pemulihan. Dimulai dari diriku. Tolong kita tutup mata sejenak. Siapapun Anda, saya akan sepakat berdoa bersama Anda. Yang mau ngalami pemulihan dalam segala hal. Dari masa lalu, dari hal-hal yang membuat engkau dan saya terbelenggu. Hanya satu, ini urusan pribadi.
taruh tangan di dada. Saya akan sepakat berdoa bersama Anda. Bapak, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hamba sepakat dengan saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudari di GIA Kudus pada saat ini. Engkau sumber pemulih. Kalau Benaya dipulihkan, bisa dipulihkan. Aku percaya, kami percaya, Engkau bisa pulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pertama, pemulihan terjadi di tengah kami. Lepaskan tangan Anda dari dada. Bapak, kami mau bermimpi besar. Karena hasil pemulihan, mujizat pemulihan, promosi Tuhan. Siapapun kami di area pelayanan ataupun pekerjaan kami. Gereja GIA Kudus, Bapak Gembala dan Ibu. Dalam kepemimpinan beliau, kami pengen ngalami promosi Tuhan. Angkat tanganmu, tangan kananmu. Mari sepakat bersama saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Hambamu sepakat dengan setiap tangan yang diangkat. Dan kuasa kesepakatan. Seperti Alkitab katakan, 2-3 orang berdoa dalam kesepakatan. Tuhan akan melakukannya bagi kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Promosi Tuhan dalam segala hal. Belum melihat, tapi percaya. Kami percaya firman Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan katakan. Dan tergenapi. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada majelis gereja. Mari jemaat terkasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Kami boleh lebih mengenal siapa pribadi-Mu Tuhan. Allah yang begitu penuh kuasa. Yang daripada-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin di hari-hari ini Tuhan, ada dari kami yang masih bergumul di dalam hal sakit penyakit. Mungkin hari-hari ini ada diri kami Tuhan yang masih bergumul tentang pemulihan keluarga. Atau ada yang bergumul tentang perekonomian, tentang pendidikan, tentang masa depan, tentang pekerjaan. Apapun pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak lagi meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini, selama ini kami mengenal Engkau, tetapi kami seringkali meragukan Engkau. Seringkali kami masih merasa takut dan khawatir. Seringkali kami masih hitung-hitungan Tuhan dengan Engkau, dengan logika kami. Mari Tuhan, hari ini kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Karena kami mau percaya Tuhan Yesus akan kerjakan lebih dari apa yang kami doakan. Engkau yang penuh kuasa, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak yang membawa kesaksian tentang kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau pakai gereja ini lebih lagi Tuhan, sesuai dengan visi misi yang ditanamkan. Tuhan turut bekerja, kami menjadi gereja yang bersahabat, kami menjadi gereja yang penuh kuasa. Bahkan setiap kami berbuah lebat Tuhan bagi setiap orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu terkasih Tuhan, Ibu Pendeta Moiliana.
Mari Tuhan berkati beliau dan keluarganya, bahkan pelayanannya, bahkan keluarga besar anak-anak raja Tuhan. Mereka semua kiranya Engkau pakai Tuhan untuk membawa hormat kemuliaan nama-Mu dimanapun mereka mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa setiap doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Almasih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 19 Januari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Kami keluarga besar Gereja Isa Almasih Kudus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Mauliana yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya 1 dan 2, hari ini, Minggu 19 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan ibu dimanapun berada. Akan diadakan ibadah jemaat lanjut usia atau lansia pada hari Kamis, 30 Januari 2025, pada pukul 6 sampai pukul 7 petang. Di ruang serbaguna lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang berusia 65 tahun ke atas yang rindu untuk bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus dipersilahkan hadir. Tuhan Yesus memberkati. Menghimbau kepada seluruh guru-guru sekolah minggu GIA Kudus untuk hadir dalam acara persekutuan doa guru KAA yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 pada pukul 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis, tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Telah dibuka pendaftaran penerimaan anggota paduan suara anak GIA Kudus Jehovah Nisi, mulai hari ini. Mohon dukungan dan kerjasama para orang tua atau jemaat yang memiliki anak di sekolah minggu GIA, untuk menyampaikan informasi ini. Khususnya bagi anak-anak yang rindu terlibat dalam pelayanan paduan suara anak di GIA Kudus, dengan mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan yang ada. Bagi anak-anak yang berminat, silahkan hadir pada latihan perdana, yang diadakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di ruang serbaguna lantai 1, dan akan diadakan seleksi. Informasi lebih jelas dan lengkap bisa dilihat di halaman warta digital atau elektronik. Persekutuan doa dan firman akan diadakan pada hari Rabu, 22 Januari 2025 pukul 6:30 petang, dilakukan secara serentak. Silahkan bergabung di PDF wilayah masing-masing. Untuk informasi tempat diadakannya PDF, silahkan memperhatikan warta digital maupun warta cetak. Mari hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus. Saudara kita seiman Bapak Pendeta Paulus Sutrisna Dharmawirya dalam usia 91 tahun, mantan Gembala Sidang GIA-ku, suami dari almarhum Ibu Ruth Itnawati Dharmawirya, meninggal pada hari Selasa, 14 Januari 2025 pada pukul 22:25 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta. Jenazah telah dikremasikan pada hari Kamis, 18 Januari 2025 pada pukul 10 pagi, di Krematorium Rumah Duka Karolus, Jakarta. Segenap keluarga besar Gereja Isa Almasih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Diberitahukan kepada jemaat GIA-ku,
Bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi sekretariat gereja agar dapat disampaikan dan diumumkan di warta jemaat. Gembala jemaat atau pendeta akan mendoakan di ibadah hari Minggu. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, baik di ibadah raya yang pertama, juga ibadah raya yang kedua pada kesempatan siang hari ini. Sekarang kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, saya mohon bisa bangkit berdiri. Kalau ada, silakan bangkit berdiri. Di atas ada? Baik, sekarang saya undang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu-minggu ini, silahkan bangkit berdiri yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari ini. Ada ya di sebelah kanan, silakan. Ya, yang sudah terima souvenir bisa duduk dan nanti Pak Gembala akan mendoakannya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan. Ibadah tidak saja di hari Minggu, tetapi di hari-hari selanjutnya. Muliakan Kristus dan kita percaya, we believe in miracle. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyegarkan jiwa kami, rohani kami dengan firman-Mu dan Kau memberkati hidup jasmani kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang telah mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang suci, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sembari mereka juga membawa persembahan untuk mendukung pelayanan di GIA Kudus ini. Baik itu persembahan melalui kotak persembahan ataupun melalui persembahan lewat digital maupun persepuluhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dan mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Kau tambahkan di dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh semakin menjadi murid Kristus. Bertumbuh iman mereka, mengasihi Tuhan. Dan hidupnya diberkati, diberi hikmat, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul sakit penyakit dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Lukas Karwoto yang sekarang ada di Penang untuk pengobatan, Bapak Ricardo, Bapak Agus, Ibu Ong Mewah, Ibu Tina, Ibu Erlin, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Jun, Saudara Ferry dan Anek Valerina. Tuhan, kami menyebut nama-nama mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda dan keluarga-keluarga yang sedang studi
merintis karir di kota ini maupun di kota yang lain, mengembangkan usaha, bekerja di tempat-tempat yang lain. Biarlah Tuhan memberkati, memberi hikmat, dan mereka belajar takut akan Tuhan, supaya hidup mereka juga boleh dipromosikan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kota ini, kami berdoa untuk negara kami. Berkati kota ini supaya menjadi kota yang aman, stabil sosial politiknya. Kalau kota ini menjadi aman, gereja-gereja boleh beribadah dengan baik. Berita Injil boleh disampaikan secara leluasa dan penduduk menjadi sejahtera. Di kota ini, di kota-kota sekitar dan juga negara kami, berilah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Berkati para pemimpin daerah, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini supaya mereka hidup rukun, hidup damai. Kami berdoa supaya perdamaian ada di mana-mana. Dan jadikanlah kami pembawa-pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya sebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbuat bakti kepadanya, memuji dia, bersekutu bersama-sama mendengarkan firman-Nya, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.